Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat datang pada pembelajaran pengelolaan humas dan keprotokolan. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai materi komunikasi dalam kehumasan. Di dalam kehidupan sehari-hari kita selalu melakukan komunikasi, baik saat berbicara dengan teman, berdiskusi dengan kelas, maupun saat mengirim pesan melalui media sosial. Namun, apakah kalian pernah mengalami situasi ketika pesan yang kalian sampaikan itu ternyata dipahami berbeda oleh orang lain? Atau ketika informasi yang diterima itu justru menimbulkan kesalahpahaman? Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa komunikasi bukan hanya sekedar berbicara, melainkan sebuah proses yang melibatkan banyak unsur dan tahapan agar pesan dapat dipahami dengan benar. Dalam bidang kehumasan, komunikasi menjadi kunci utama karena berfungsi untuk membangun hubungan antara organisasi dan juga masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman tentang komunikasi sangat penting agar informasi dapat tersampaikan secara efektif dan tujuan organisasi dapat tercapai. Pada video interaktif ini, kita akan mempelajari komunikasi dalam kehumasan secara bertahap, mulai dari pengertian komunikasi, unsur komunikasi, jenis komunikasi, hingga proses komunikasi yang efektif. Baik, sekarang kita masuk pada pembahasan kita yang pertama, yaitu mengenai pengertian dari komunikasi. Komunikasi berasal dari bahasa Latin communicatus yang berarti berbagi atau menciptakan kebersamaan. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi merupakan proses saling bertukar informasi, pikiran, dan perasaan antara dua orang atau lebih. Secara umum, komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan melalui suatu media atau saluran, baik secara langsung seperti tatap muka maupun tidak langsung seperti telepon atau media sosial. Keberhasilan di dalam sebuah komunikasi ditentukan oleh sejauh mana pesan tersebut dapat dipahami dengan baik oleh penerima sesuai dengan maksud pengirim. Dalam pembelajaran dan dunia kerja, komunikasi sangat penting karena membantu kerjasama, penyampaian ide, serta mengurangi kesalahpahaman sehingga tujuan bersama dapat tercapai dengan lebih efektif. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi unsur komunikasi. Jadi komunikasi itu tidak terjadi begitu saja, tetapi terdiri dari beberapa unsur yang saling berkaitan agar proses penyampaian pesan berjalan dengan baik dan tujuan komunikasi dapat tercapai. Unsur komunikasi yang pertama yaitu komunikator. Komunikator merupakan pihak yang menyampaikan pesan kepada orang lain. Komunikator ini dapat berupa individu, kelompok, maupun lembaga atau institusi. Komunikator individu adalah seseorang yang secara langsung menyampaikan informasi kepada orang lain. Komunikator kelompok terjadi ketika sekelompok orang bersama-sama menyusun dan menyampaikan pesan. Sementara itu, komunikator institusional adalah kelompok yang berada dalam suatu organisasi yang memiliki struktur, mekanisme kerja, serta pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas. Unsur komunikasi yang kedua yaitu komunikan. Komunikan adalah pihak yang menerima pesan dari komunikator. Sama seperti komunikator, komunikan dapat berupa individu, kelompok, maupun institusi. Peran komunikan sangat penting karena keberhasilan komunikasi ditentukan oleh kemampuan penerima dalam memahami pesan yang disampaikan. Unsur komunikasi yang ketiga yaitu pesan. Pesan merupakan isi atau informasi yang disampaikan dalam proses komunikasi.
Pesan dapat berupa ide, gagasan, nilai, maupun informasi tertentu yang disampaikan melalui berbagai bentuk, seperti bahasa lisan, tulisan, suara, gambar, atau simbol tertentu. Pesan ini bisa bersifat sederhana, misalnya kata atau tanda tertentu dalam kehidupan sosial, maupun bersifat kompleks seperti rangkaian penjelasan atau ajaran yang terdiri dari banyak kalimat. Unsur komunikasi yang keempat yaitu media. Media adalah sarana yang digunakan untuk menyalurkan pesan dari komunikator kepada komunikan. Nah, media komunikasi ini dapat berupa bahasa secara langsung maupun alat bantu lain seperti tanda bunyi, telepon, televisi, hingga internet. Pemilihan media yang tepat dapat membantu pesan lebih mudah diterima dan dipahami. Unsur komunikasi yang terakhir yaitu efek. Efek merupakan dampak yang muncul setelah komunikasi berlangsung. Dampak tersebut dapat terlihat pada perubahan pengetahuan, sikap, maupun perilaku seseorang atau kelompok. Dengan kata lain, efek komunikasi ini menunjukkan adanya perubahan atau penguatan pemahaman dan tindakan setelah seseorang itu menerima pesan. Berdasarkan unsur-unsur tersebut, dapat disimpulkan bahwa komponen utama dalam komunikasi itu meliputi pengirim pesan atau komunikator, penerima pesan atau komunikan, isi pesan yang disampaikan, serta pemahaman pesan oleh penerima. Nah, komunikasi itu dapat dikatakan berhasil apabila pesan yang disampaikan tidak hanya diterima, tetapi juga dipahami sesuai maksud dari pengirim, sehingga terjadi kesamaan makna antara kedua pihak. Selanjutnya, kita masuk ke jenis-jenis komunikasi. Komunikasi dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan aspek tertentu. Yang pertama yaitu komunikasi menurut cara penyampaian. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan komunikasi untuk berinteraksi dengan orang lain. Namun, tidak semua orang mampu menyampaikan pesan dengan baik. Oleh karena itu, penting untuk memahami berbagai cara penyampaian informasi dalam komunikasi. Berdasarkan cara penyampaiannya, komunikasi dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi lisan dan komunikasi tertulis. Komunikasi lisan merupakan penyampaian pesan melalui ucapan atau percakapan secara langsung maupun tidak langsung. Komunikasi ini dapat dilakukan melalui tatap muka maupun menggunakan media tertentu seperti telepon. Yang kedua yaitu komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis dilakukan melalui media tulisan seperti surat, dokumen, formulir, gambar, foto, maupun spanduk. Dalam komunikasi tertulis, perlu memperhatikan tujuan pesan, penggunaan bahasa yang jelas, serta keamanan informasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Jenis komunikasi yang kedua yaitu komunikasi menurut perilaku. Dilihat dari perilakunya, komunikasi dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu komunikasi formal. Komunikasi formal berlangsung sesuai aturan dan struktur organisasi yang telah ditetapkan. Biasanya terjadi dalam lingkungan perusahaan atau lembaga resmi. Yang kedua yaitu komunikasi informal. Komunikasi informal terjadi secara santai tanpa mengikuti aturan organisasi secara resmi. Misalnya percakapan antar pegawai di luar kegiatan formal. Yang ketiga yaitu komunikasi nonformal. Komunikasi nonformal berada di antara komunikasi formal dan informal. Jenis komunikasi ini umumnya digunakan untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan agar lebih efektif. Yang ketiga yaitu komunikasi menurut maksud komunikasi.
Jadi, berdasarkan tujuan atau maksudnya, komunikasi ini dapat berbentuk wawancara, penyampaian saran, pidato, pemberian instruksi, atau tugas, serta ceramah. Keberhasilan komunikasi sangat dipengaruhi oleh inisiatif dan kemampuan komunikator dalam menyampaikan pesan. Jenis komunikasi yang keempat yaitu komunikasi menurut ruang lingkup. Komunikasi menurut ruang lingkup dibagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu komunikasi internal. Komunikasi internal ini terjadi di dalam suatu organisasi atau perusahaan, yaitu antara anggota organisasi. Bentuknya meliputi komunikasi vertikal, horizontal, dan diagonal. Yang kedua yaitu komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal ini berlangsung antara organisasi dengan pihak luar atau masyarakat. Bentuk komunikasi eksternal yaitu yang pertama ada siaran televisi, radio, dan media lainnya. Yang kedua yaitu kegiatan sosial atau pengabdian masyarakat. Yang ketiga yaitu konferensi pers. Yang keempat yaitu pameran, promosi, publikasi, dan kegiatan eksposisi. Komunikasi eksternal bertujuan membangun kepercayaan, pemahaman, kerjasama, serta dukungan dari masyarakat. Jenis komunikasi yang kelima yaitu komunikasi menurut aliran informasi. Yang pertama yaitu ada komunikasi satu arah. Komunikasi satu arah ini adalah komunikasi yang berlangsung dari satu pihak tanpa adanya tanggapan langsung dari penerima pesan. Yang kedua yaitu komunikasi dua arah. Kebalikan dari komunikasi satu arah tadi, komunikasi ini memungkinkan adanya timbal balik atau umpan balik antara komunikator dan komunikan. Selanjutnya yaitu komunikasi ke atas. Komunikasi ke atas ini adalah komunikasi yang berlangsung dari bawahan kepada atasan. Selanjutnya yaitu komunikasi ke bawah. Nah, kalau ke bawah ini adalah komunikasi yang terjadi dari atasan kepada bawahan. Selanjutnya yaitu komunikasi ke samping. Komunikasi ke samping ini adalah komunikasi yang berlangsung antara individu dengan kedudukan atau jabatan yang setara. Jenis komunikasi yang keenam yaitu komunikasi menurut jaringan kerja. Jadi, berdasarkan pola jaringan kerja, komunikasi dalam organisasi dibedakan menjadi beberapa bentuk lagi sesuai dengan alur penyampaian informasi antar anggota. Yang pertama yaitu komunikasi jaringan rantai. Komunikasi jaringan rantai merupakan komunikasi yang mengikuti jalur hierarki organisasi secara berurutan sesuai garis komando. Informasi disampaikan dari satu tingkat jabatan ke tingkat berikutnya. Misalnya, dari pimpinan kepada manajer, kemudian kepada staf. Pola ini biasanya bersifat formal dan digunakan dalam organisasi yang memiliki struktur jelas. Kelebihannya adalah alur komunikasi lebih terkontrol, namun penyampaian informasi cenderung membutuhkan waktu lebih lama karena harus melalui berbagai tahapan. Yang kedua yaitu komunikasi jaringan lingkaran. Komunikasi jaringan lingkaran terjadi ketika anggota organisasi berkomunikasi secara bergantian dalam pola melingkar. Setiap anggota memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat atau informasi. Pola ini mendorong partisipasi dan kerjasama tim karena tidak hanya berpusat pada satu orang saja, namun proses pengambilan keputusan bisa menjadi lebih lama karena semua anggota terlibat dalam komunikasi. Yang ketiga yaitu komunikasi jaringan bintang. Komunikasi jaringan bintang adalah pola komunikasi yang berpusat pada satu individu sebagai pusat informasi.
Semua anggota berkomunikasi melalui individu tersebut sehingga penyampaian pesan menjadi lebih cepat dan terarah. Pola ini efektif untuk koordinasi yang membutuhkan keputusan cepat tetapi memiliki kelemahan karena ketergantungan tinggi pada satu orang sebagai pusat komunikasi. Komunikasi menurut peranan individu. Komunikasi ini terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama komunikasi antar individu, dan yang kedua komunikasi individu dengan lingkungan luas, dan yang ketiga komunikasi individu dengan 2 kelompok atau lebih. Kita bahas yang pertama, yaitu komunikasi antar individu. Komunikasi yang terjadi antara satu individu dengan individu lainnya, baik secara formal maupun informal. Contohnya dalam lingkungan sekolah, yaitu seorang siswa bertanya kepada guru tentang materi yang belum dipahami. Sedangkan dalam bidang kehumasan, contohnya seperti petugas humas yang berbicara langsung dengan orang tua siswa untuk memberikan informasi tertentu. Selanjutnya, yang kedua yaitu komunikasi individu dengan lingkungan luas. Komunikasi ini terjadi antara individu dengan masyarakat atau lingkungan yang lebih besar. Biasanya dilakukan oleh individu yang memiliki kemampuan komunikasi tinggi. Contohnya, guru yang menjelaskan materi di depan kelas atau kepala sekolah yang memberikan sambutan saat upacara. Sedangkan contoh dalam kehumasan adalah humas sekolah menyampaikan informasi penting kepada seluruh siswa atau wali murid melalui pengumuman. Sedangkan yang ketiga yaitu komunikasi individu dengan 2 kelompok atau lebih. Komunikasi ini terjadi ketika seseorang berperan sebagai penghubung atau mediator antara 2 kelompok atau lebih. Contohnya, seperti guru yang berinteraksi dengan beberapa kelompok diskusi dalam satu kelas. Sedangkan dalam bidang kehumasan, misalnya humas sekolah yang harus berkoordinasi dengan pihak guru, siswa, dan orang tua dalam satu kegiatan sekolah. Komunikasi menurut jumlah yang berkomunikasi. Komunikasi ini terdapat 2 bagian, yaitu yang pertama komunikasi perseorangan dan juga komunikasi kelompok. Komunikasi perseorangan adalah komunikasi yang berlangsung secara pribadi antara satu individu dengan individu lainnya. Biasanya membahas masalah yang bersifat personal. Contohnya seperti siswa bertanya kepada guru tentang tugas atau teman berdiskusi berdua mengenai pelajaran. Sedangkan contoh dalam humas adalah staf kantor yang melayani tamu secara langsung atau admin yang berkomunikasi dengan klien melalui chat atau telepon. Sedangkan yang kedua yaitu komunikasi kelompok. Komunikasi yang terjadi dalam suatu kelompok untuk membahas kepentingan bersama atau masalah yang melibatkan banyak anggota. Contohnya, seperti diskusi kelompok saat mengerjakan tugas, rapat kelas, atau kegiatan organisasi seperti OSIS. Sedangkan contoh dalam kehumasan seperti rapat tim, briefing antar divisi, atau koordinasi dalam sebuah acara yang melibatkan banyak anggota. Proses komunikasi. Komunikasi efektif dipengaruhi oleh beberapa unsur penting, yaitu komunikator, pesan, media, komunikan, umpan balik, lingkungan, gangguan, serta proses encoding dan decoding. Semua unsur ini saling berkaitan dan membentuk suatu proses komunikasi yang utuh. Selanjutnya yaitu alur proses komunikasi. Proses komunikasi dimulai dari komunikator, yaitu orang yang menyampaikan pesan. Sebelum pesan disampaikan, komunikator melakukan yang disebut encoding, yaitu proses mengubah ide atau pikiran menjadi pesan, misalnya dalam bentuk kata-kata atau tulisan. Kemudian pesan tersebut disampaikan melalui media, seperti secara langsung, lewat chat, atau menggunakan alat komunikasi lainnya. Pesan tersebut diterima oleh komunikan, yaitu orang yang menerima pesan. Komunikan kemudian melakukan decoding,
yaitu proses yang memahami atau menafsirkan pesan yang diterima. Setelah itu, komunikan memberikan umpan balik atau feedback kepada komunikator, sehingga komunikasi bisa berjalan dua arah. Namun dalam proses ini juga dipengaruhi oleh lingkungan komunikasi dan bisa terganggu oleh gangguan komunikasi seperti suara bising atau kesalahpahaman. Selanjutnya yaitu proses komunikasi komunikator. Komunikator adalah pihak yang menyampaikan ide atau gagasan dalam bentuk pesan kepada orang lain. Pesan merupakan isi komunikasi yang dapat berupa kata-kata, data, fakta, simbol, atau isyarat yang disampaikan secara langsung atau tatap muka maupun tidak langsung melalui media. Media adalah sarana atau alat yang digunakan untuk menyalurkan pesan, baik berupa media umum maupun media massa. Selanjutnya yaitu komunikan. Komunikan adalah pihak yang menerima pesan dari komunikator. Setelah menerima pesan, komunikan akan memberikan umpan balik sebagai respon, sehingga komunikasi dapat berjalan dua arah. Selain itu, proses komunikasi juga dipengaruhi oleh lingkungan, seperti kondisi fisik, sosial, dan waktu saat komunikasi berlangsung. Selanjutnya yaitu gangguan komunikasi dapat terjadi dan menghambat penyampaian pesan, sehingga pesan tidak diterima dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan proses encoding atau menyusun pesan dan decoding atau memahami pesan yang tepat. Dengan demikian, komunikasi dapat dikatakan efektif apabila semua unsur tersebut berjalan dengan baik dan pesan dapat dipahami sesuai dengan maksud komunikator. Di SMK Maju Jaya akan diadakan acara kelas meeting setelah ujian semester. Ketua panitia yaitu Dina. Dina membagi tugas kepada teman-temannya seperti bagian lomba, konsumsi, perlengkapan, dan juga publikasi. Dina menyampaikan pembagian tugas melalui grup WhatsApp kelas, namun pesan yang dikirim cukup singkat dan tidak dijelaskan secara rinci. Beberapa anggota panitia ada yang tidak memahami tugasnya, bahkan ada yang tidak membaca pesan tersebut. Keesokan harinya, Dina mengadakan rapat kelas. Saat rapat, semua anggota yang hadir ikut berdiskusi dan juga memberikan pendapat tentang jenis lomba yang akan diadakan. Namun, hasil rapat tidak dicatat dengan baik dan tidak disampaikan kepada anggota yang tidak hadir. Bagian publikasi kemudian membuat poster lomba dan juga menyebarkannya di media sosial. Namun, terjadi kesalahan penulisan waktu lomba dikarenakan tidak konfirmasi dengan bagian acara. Akibatnya, banyak siswa datang tidak sesuai dengan jadwal, dan saat hari pelaksanaan, bagian perlengkapan belum menyiapkan alat lomba dengan lengkap karena mereka mengira tugas tersebut sudah dikerjakan oleh tim lain. Selain itu, ketika panitia memberikan pengumuman menggunakan mikrofon, suara kurang jelas sehingga peserta tidak memahami informasi yang disampaikan. Meskipun acara tetap berjalan, banyak siswa merasa bingung karena informasi yang diterima berbeda-beda. Hal ini membuat kegiatan kurang maksimal.